Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 98. Darwin pamit untuk pergi kantor. Sepanjang perjalanan ia terus berpikir, bagaimana caranya kembali mendapatkan mangga yang diidamkan sang istri tanpa harus memanjat. Darwin tersenyum tipis, memutar arah kendaraannya menuju suatu tempat. "Permisi Pak, ada tamu," lapor sekretaris barunya yang menggantikan Dinar. Damar berhasil membujuk sang istri untuk berhenti bekerja di awal kehamilannya. "Tamu siapa?" Merasa tidak ada agenda bertemu dengan klien hari ini. "Pak Darwin." Damar mengeritkan dahinya, merasa bingung karena Darwin mendatanginya pagi-pagi. "Persilahkan masuk, apa aku mengganggu?" ujar Darwin dengan senyum khasnya. Berjalan masuk ke dalam ruangan Damar. "Katakan padaku, ada perlu apa?" Damar yakin ada sesuatu yang penting sampai pria itu mengunjunginya ke kantor. "Astaga, seperti ini caramu menyambut tamu? Aku bahkan belum duduk." Darwin berdecak kesal. "Aku tidak punya banyak waktu," ketus Damar. Darwin menghela nafas perlahan. Sebelum mengatakan sesuatu, "Aku ingin minta tolong. Bisa tidak kamu ambilkan mangga yang kemarin?" ujar Darwin menahan rasa malunya mengatakan hal itu. "Mengambil mangga?" Damar menatap heran. Darwin menemuinya pagi-pagi hanya untuk memintanya mengambil mangga. "Ya, istriku ingin lagi. Tapi kau tahu kan aku tidak bisa memanjat." Sontak saja gelak tawa Damar menggema di dalam ruangan, melihat penderitaan Darwin yang ternyata belum berakhir. "Tidak bisa, aku sibuk," tolaknya, enggan meluangkan waktunya hanya untuk kembali memanjat pohon mangga. "Astaga, jangan terlalu kejam seperti itu." Darwin memasang wajah memelas. "Apa imbalannya? Kau sudah kaya, untuk apa meminta imbalan?" Darwin kembali berdecak kesal. "Ya sudah, kalau gitu, masih banyak yang harus aku kerjakan." Damar berdiri dari duduknya hendak melangkah keluar ruangan. Baiklah, apapun permintaanmu, katakan saja." Darwin akhirnya menyerah. Yang terpenting untuknya saat ini berusaha mengabulkan semua permintaan Cindy. Damar tersenyum tipis. Triknya berhasil. "Baiklah, nanti sore kita kembali ke rumah warga itu." Mereka pun sepakat bertemu nanti sore. Sepulang dari kantor, Darwin langsung menemui Damar di kantornya, lalu menuju rumah warga yang mempunyai pohon mangga tersebut. Damar pun menepati janjinya, memanjat pohon mangga dan mengambil buah itu cukup banyak. Ini, Damar memberikan kantong kresek yang berisi buah mangga pada Darwin. Darwin tersenyum puas mendapatkan mangga yang cukup banyak, walau harus kembali memberi uang kepada si pemilik pohon. "Sekarang katakan permintaanmu." Damar tidak menjawab, hanya meminta Darwin mengikutinya ke suatu tempat. Darwin menurut, mengikuti mobil Damar yang berhenti di depan resto. "Aku ingin memesan makanan di sini dan membawanya pulang untuk Dinar," ujar Damar setelah keluar dari mobil. "Oke, baiklah." Darwin langsung menyanggupi. Membeli makanan di resto bukan hal besar untuknya. Mereka pun masuk ke dalam. Darwin cukup terperangah. Desain resto tersebut ternyata cukup mewah. Bahkan rasanya Darwin tidak pernah masuk ke dalam resto sebagus ini. Sampai seorang pelayan wanita menghampiri meja mereka. Damar langsung memilih menu untuk dibawanya pulang. Setelah pesanan selesai, seorang pelayan memberikannya nota. Sedang Damar menunggu di luar, Darwin kaget bukan kepalang. Matanya melotot lebar melihat total harga yang diterimanya. Damar memesan satu lobster yang harganya cukup fantastis. Dengan tangan gemetar Darwin memberikan kartu debit untuk membayar semuanya. "Kau benar-benar memerasku," omel Darwin gitu keluar dari resto, menghampiri Damar yang tersenyum puas kerahnya. "Ini tidak seberapa dibandingkan kau harus memanjat, terjatuh dan dirawat di rumah sakit."
biayanya akan lebih mahal. Damar memberikan alasan. Cukup sekali ini saja. Darwin memberikan makanan itu pada Damar, lalu bergegas pulang setelahnya. Di dalam mobil ia terus menggerutu. Damar berhasil mengerjainya, membayar 1 kresek mangga dengan lobster. "Kamu sudah pulang, Mas," ujar Dinar. Melihat kedatangan Damar, ia segera mencium tangan suaminya itu. "Sudah, ini untukmu." "Apa ini?" Dinar langsung membuka boks makanan yang diterimanya. "Lobster." Cukup terkejut melihatnya. "Kenapa beli lobster, Mas?" Dinar justru bertanya. "Karena tidak biasanya Damar membelikannya lobster. Itu dibelikan oleh temanku," jawab Damar santai, seraya melepaskan hem hitam di tubuhnya. "Ya sudah, kita makan bersama ya." Dinar tersenyum senang. Entah teman siapa yang dimaksud, yang rela memberikan makanan semewah ini. Seperti ibu hamil pada umumnya, Cindy menginginkan banyak sesuatu yang tiba-tiba terlintas di kepalanya. Seperti pagi ini tiba-tiba ia menginginkan sushi. Makanan khas Jepang itu langsung memenuhi isi kepalanya. Cindy segera meraih ponselnya mengirim pesan pada Darwin. "Sayang, aku ingin sushi." "Ya sudah, pesan saja. Kurir akan mengantarnya." "Tidak, aku ingin langsung memakannya di resto." Darwin mengelus dadanya. Lagi-lagi Cindy meminta permintaan aneh setelah kemarin kantongnya dikuras habis oleh Damar. "Ya sudah, tunggu aku pulang." Cindy cemberut membaca pesan dari suaminya. Rasanya ia tidak sanggup menunggu sampai Darwin pulang. Cindy pun memutuskan untuk membeli makanan itu sendiri tanpa ditemani oleh Darwin. Di tempat berbeda, Claudia tengah berbaring di ranjang menemani Kimi. Keadaan putirnya itu sudah membaik, namun masih lemas. "Mama, aku lapar," ujar balita itu. "Ya sudah, Mama ambilkan makan ya." "Mama." Kimi menahan lengan Claudia yang hendak turun dari ranjang. "Mama, aku mau sushi," pintanya. "Sushi? Ya sudah, Mama pesankan ya." Claudia meraih ponselnya, memesan sushi dengan online. "Mama, aku enggak mau pesan lewat HP. Aku mau di tempat biasa," pinta kembali gadis itu dengan polosnya. Ingin menikmati sushi di resto Jepang yang biasa dia kunjungi. "Tapi kamu masih sakit, sayang. Makan di sini saja ya," bujuk Claudia. Kimi menggeleng. "Pokoknya aku mau sushi di tempat biasa," rengeknya dengan mata yang berkaca-kaca. "Ya sudah, Mama belikan di tempat biasa, tapi kamu tunggu di sini ya." Gadis kecil itu pun mengangguk. Claudia menitipkan Kimi pada ibunya, lalu bergegas pergi untuk membelikan sushi yang diinginkan oleh sang putri. Taksi yang ditumpanginya terhenti di sebuah restoran Jepang yang biasa dikunjunginya bersama kedua putrinya. Claudia melangkah masuk, langsung memesan sushi pada pelayan di sana, menunggu pesanannya dibuatkan. Claudia menunggu di meja kosong. Claudia memutar pandangannya. Suasana resto siang itu cukup sepi. Claudia terperanjat, melihat sesuatu yang seketika membuat dadanya sesak seakan tertindih benda berat. Ia memicikkan matanya, memastikan apa yang dilihatnya itu benar. Maniknya coklat memanas. Tidak ada yang salah dengan apa yang dilihatnya. Itu benar-benar Mike. Tampak pria itu tengah duduk tidak jauh dari mejanya bersama seorang wanita cantik. Mereka tampak mesra. Mike mengusap lembut pucuk kepala wanita itu yang tanpa sungkan bersandar manja pada dada bidangnya, membuat perasaan Claudia gitu hancur sehancurnya. Selama ini ia berpikir jika suaminya masih berada di luar negeri mengurus pekerjaannya, namun ternyata ia ada di Indonesia, namun dengan wanita yang lain. "Mike," seru Claudia menghampiri suaminya itu dengan penuh emosi.